cupnya panas pasti. Gerah coy. Gerah coy. Aku pernah itu di beberapa rumah sakit itu AC-nya itu tidak maksimal. Jadi satu kali running pasien CT scan itu kita tuh bisa berkeringat gitu loh, mandi keringat langsung gitu loh, kayak pakai APD sekarang corona. Seperti itu, jadi memang harus pengaruh panas dari cup ini sangat besar. Soalnya kan 1% X-ray 99% itu kan radiasi hambur dan panas ya. Ya, dan panas. Yang berbahaya tuh itu. Ya ruangannya ya cara penataannya BB-nya juga nggak asal-asalan, harus overlapping, nggak boleh ya mungkin kelihatan rapi ya biar asal rapi ini, tapi nggak, kita tuh bukan yang intinya tuh bukan rapinya tapi amannya, safety-nya harus overlapping, jadi hindari yang tanpa overlapping itu hindari. Oke. Jadi itu untuk safety-nya, untuk menghadapi sinarik tadi ya, yang katanya tadi sangat berbahaya, ternyata itu kita bisa tanggulangin. Apa ya? Bisa minimalisir bagaimana cara mengoptimalkan bahaya itu. Yang salah satunya yaitu untuk menggunakan PB, bahan PB, kaca PB, terus ruangannya itu harus tebel ya, ruangan pesawatnya. Dan itu ruangannya harus mempunyai izin dari Bapeten ya tadi? Iya betul, harus ada izin Bapeten dan Kemenkes. Nah itu berbeda itu. Berarti nanti ada dapat sertifikat. Ya, berarti ruangan ini aman, terus terhindar dari radiasi hambur untuk keluar gitu. Nah, baru nanti bisa dioperasikan. Nah itu izinnya berapa mas? 5 tahun sekali ya? 5 badan. Setahu saya 5 tahun sekali. Nah, oke. Tadi kita menyinggung sedikit di mana 1% itu radiasi dan 99% itu radiasi hambur dan panas. X-ray tube itu katanya gampang panas ya mas? Iya. Nah, gimana cara mengkondisikan X-ray tube-nya itu nggak panas? Ada berapa cara untuk mendinginkan itu? Nah kalau dari kompres air panas, air dingin, apa gimana kan nggak tahu kan? Ya meledak. Kalau orang awam kan nggak tahu ya. Ini panas, kompres. Kalau dulu kan panas kompres. Nah, kalau ini gimana? Kalau dari alatnya itu sebenarnya sudah ada pendingin, sama seperti mobil dan motor memakai oli. Oli itu bakalan jalan terus dari sisi kiri ke kanan, kanan ke kiri. Nah itu bakal berjalan terus. Kalau misalnya olinya tuh kurang sedikit, 1 mili aja gitu, kurang sedikit, itu bakal berpengaruh terhadap si cup gitu. Nah makanya kalau misalnya mungkin ada kita temui cup itu menetesin oli ya, rembes oli, nah itu harus ganti cup menurut saya. Langsung ganti cup? Ya, karena insertnya sudah pecah gitu. Insertnya itu terbuat dari kaca. Kaca itu nggak sembarangan. Dia itu semacam akrilik, tapi akriliknya tuh beda, buatan Indonesia dengan buatan luar tuh beda. Gitu. Nah, kalau misalnya olinya itu ada hampa udara, harus hampa udara. Nah, betul. Nah, kalau udah pecah udah nggak hampa. Ya bocor dia pakai nodrop lagi. Mungkin kalau itu dari pabriknya ya, kalau dari kita sendiri kita harus mengoptimalkan AC. Kalau suhu yang dianjurkan itu yaitu plus minus 20 derajat. Nah itu harus terkondisi banget gitu, apalagi CT scan. Kalau CT scan itu kalau misalnya terlalu dingin nanti komponen di dalamnya mengembun. Terlalu panas bahaya bagi si cup gitu. Jadi dianjurkan itu sekitar 19 sampai 21 derajat. Plus minus 20 derajat lah intinya. Kalau dari segi dikompres tadi jangan. Jadi enggak ya. Kalau dikompres nanti malah alatnya meledak. Jangan. Oke. Jadi gitu ya. Banyak cara teori yang bahwa itu bahaya, ternyata enggak.
Oke. Saya masih penasaran nih Mas. Yang konvensional sama CT scan ya. Kalau konvensional kan katanya tadi dari bagian depan atau pokoknya satu sisi saja ya. Satu sisi. Di sisi. Nah, bedanya konvensional sama CT scan itu bagaimana Mas? Mungkin kita Terus gini, bedanya itu pertama cara kerjanya, terus CT scan itu kenapa beda sama konvensional, yang membedakan itu apa, terus cara kerjanya bagaimana? Mungkin kalau dari konvensional kita tahu ya kalau handphone untuk foto itu kan dari satu sisi ya. Satu sisi, betul. Satu sisi. Nah, memang itu yang kita lihat gitu loh. Misalnya kita foto dari depan ya, itu yang kita lihat dari depan. Kalau kita foto dari belakang ya, itu yang kita lihat dari belakang. Nah, kalau misal pun dari samping juga bakal kelihatan dari samping. Nah, kalau misalnya dari depan ya kita bakalan melihat sisi dari depan. Kalau dari belakang kita bakalan melihat hasilnya dari belakang. Betul. Kalau dari samping kita bakalan melihat dari samping. Tapi kalau dari CT scan itu lebih banyak ke objek yang membutuhkan semacam apa ya? Saya juga kurang tahu bahasanya ya. Tapi contohnya itu otak. Otak itu kita tahu apa? Semacam bulat ya? Apa? Ya. Bulat atau oval ya? Ya. Pokoknya gini lah, gini. Nah, otak itu kalau misalnya di foto dari atas, yang dilihat kan dari sisi atas doang. Atas saja. Nah, sedangkan dokter butuh menganalisa di dalam otak itu ada apa. Nah, untuk memfoto di dalam otak, nggak mungkin kan alatnya kita bawa ke dalam otak. Caranya pakai CT scan. Jadi otak kita ini semacam dibelah, diiris. Jadi irisan pertama mulai dari, misalnya mau scan dari ujung sini ke leher misalnya. Dari dagu. Nah itu bakalan misalnya 160 slice lah misalnya. Berarti itu artinya 160 irisan. Nah, jadi mulai dari ujung kepala atas itu bakalan 1 irisan, 2 irisan, 3 irisan sampai 160 irisan sampai dagu. Pokoknya 168 irisan itu selesai ya? Ya, untuk menyekan itu. Betul. Areanya kita pilih dulu yang mana area mau kita iris. Misalnya, kebanyakan sih otak ya, karena otak itu nggak bisa difoto dari satu sisi, karena kita harus mengetahui di dalam otak itu ada tumor atau enggak. Gitu. Nah, kita harus melihat di dalam otak itu, caranya dengan irisan itu tadi. Nah, kalau sudah diiris, nanti bakalan kelihatan. Irisan pertama itu pasti di ujung atas otak. Irisan kedua mungkin agak turun lagi kan? Irisan ketiga turun lagi sampai dagu. Nah, itu nanti bakalan dilihat per iris itu ada tumor enggak gitu. Nah, itu sebenarnya membedakan CT scan dengan X-ray itu. Jadi kalau misalnya pengen melihat dalam otak itu ada tumor atau enggak dengan X-ray biasa, kita nggak bisa ngelihat karena cuma satu sisi. Nah, ya istilahnya kayak lihat gambar lah. Ya. Gambaran kita kalau melihat gini kan, oh di belakangnya nggak kelihatan ada apa gitu, istilahnya gitu ya. Betul. Nah intinya tuh CT scan ini lebih melihat ke dalam, lebih dalam. Tapi kalau X-ray itu melihat dari luarnya saja, kulitnya. Yang konvensional. Konvensional tadi. Nah, makanya sangat butuh CT scan. Nah, saingan CT scan ada namanya MRI. Oke, gini. Tadi kan dijelaskan slice, irisan. Bagaimana kok bisa CT scan itu mengiris? Sistem kerjanya itu bagaimana? Nah, sebenarnya itu sedangkan kalau cup, apakah itu berbahaya? Apa yang namanya? Mempengaruhi dalam sistem kerja pembacaan kalau irisan itu kan kalau konvensional kan dia diam ya. Nah, kalau yang CT scan itu bagaimana? Entah dia diputer apa piye, nggak ngerti, banting piye. Ya kita tahu ya CT scan itu bentuknya donat ya. Donat. Nah, di tengah-tengah bulatan donat itu ada gambarnya nanti ya. Nah, di tengah-tengah bulatan donat itu nanti kita bakal masuk si pasien nanti. Nah, sebenarnya cupnya itu berjalan, dia muter. Jadi ketika pasien masuk ke dalam donat, itu cupnya itu bakalan mengelilingi si objek itu. Nah, cara ngirisnya, jadi di saat cup ini berputar, pasien itu barengan dia masuk pelan-pelan. Nah, jadi satu irisan masuk lagi, satu irisan masuk lagi. Nah, dia sebenarnya sama, pembacanya sama, cuman dia itu, nah kita belum bahas fluoroskopi. Nah, kalau fluoroskopi itu sama kayak X-ray konvensional, cuman dia itu
X-ray-nya itu bisa kita kondisikan. Misalnya kalau X-ray biasa itu ready, expose, jebret, udah selesai. Radiografi. Itu. Kalau fluoroskopi itu jebretannya bisa kita tahan sampai berapa menit kita bisa tahan. Jadi misalnya kita pencet terus, misalnya udah ready, expose, kita tahan expose-nya, dia bakal keluar terus X-ray-nya sampai tombol itu kita lepas. Nah, gitu. Nah, CT scan sebenarnya sama kayak fluoroskopi, dia bakalan keluar terus sampai 160 slice tadi gitu. Sampai selesai. Jadi di saat pasien masuk, cup berputar, misalnya dari atas ini sampai dagu, ya dia bakal berputar terus sampai dagu. Gitu. 160 slice. Nah, 160 slice itu mungkin beberapa orang tahunya tidak ada ya di Indonesia ya. Tapi baru-baru ini saya masang itu 160 slice. Yang di Indonesia berapa sih Mas? Paling tinggi itu tahun kemarin itu 128. Paling tinggi 128 slice. Tapi kemarin ini ada alat terbaru dari Jepang, itu ada mengeluarkan 160 slice, dan itu baru, setahu saya itu baru ada di Indonesia gitu. Dan itu ya beberapa orang bertanya-tanya, setahu saya cuma 100 sampai 128 slice. Nah, kok ini ada 160 katanya gitu. Ya ini alat terbaru. Yang cukup kita ketahui ya, di Jepang itu rata-rata pakai alat CT scan itu udah di atas 100. Nggak ada yang 16 slice. Itu kan ada single slice, multi slice, atau double slice. Terus ada 16 slice, 8 slice. Ya yang rendah-rendah lah. Itu cuma dipakai di Indonesia, tapi kalau di Jepang udah nggak dipakai. Beda ya? Beda. Nah, karena di Jepang itu teknologinya udah maju sekali gitu. Oke. Jadi antara konvensional sama CT scan itu jenis paparannya lebih berisiko ke CT scan. Soalnya kan tadi ya ditahan ya, berarti ya semakin lama dia masuk, dia akan membaca, semakin banyak hamburan yang diterima oleh pasien, aplikator, dan lain-lain. Nah, tadi itu makanya harus perlu adanya alat deteksi paparan kita, dimana di situ untuk mengetahui berapa banyak sih kita sudah terpapar. Oke. Itu tadi dari segi fungsi pengoperasiannya dan sama apa ya namanya, resikonya ya. Sekarang gini Mas, dari pihak Mas Adit, kita kan teknisi ya, dari beberapa kendala yang sering ada di alat, entah di konvensional, CT scan itu sama nggak sih Mas? Atau yang paling sering rusak itu apa? Dari segi teknis ya? Ya, teknisnya. Ya kebetulan kita tenaga atom ya. Nah, atom itu kan teknisi elektro tapi di medis. Itu apalagi semacam alat radiologi itu ya nggak harus ya, tapi dianjurkan itu atom. Nah, kita harus tahu bagiannya juga gitu ya, termasuk tupoksi. Nah, kalau saya sendiri selama ini saya kerja di dunia radiologi sebagai teknisi, kalau dari segi pesawat X-ray biasa konvensional atau mobile pun atau fluoroskopi pun itu hampir sama sebenarnya, cuman pengeluarannya aja yang beda. Fluoroskopi, radiografi itu ada yang X-ray konvensional dan mobile, itu hampir sama sebenarnya. Yang sering terjadi itu adalah cupnya putus, filamennya itu tadi. Nah, filamen itu dia tuh di cup itu ada dua filamen sebenarnya. Ada filamen large focus, ada small focus. Nah, jadi kalau misalnya cuma memakai satu filamen, dia nggak bakal bertahan lama pasti. Nah, kalau misalnya memakai dua filamen, dia kan bisa berganti-ganti. Di saat dosisnya tinggi, dia memakai large focus. Di saat dosis rendah, dia pakai small focus. Nah, ada dua filamen di sana. Yang sering terjadi itu yaitu filamennya putus. Yaitu mungkin karena pengaruh umur, panas juga karena keseringan dipakai. Terus mungkin kelebihan arus biasa. Terus olinya berkurang. Oli yang sirkulasi olinya itu berkurang. Nah,
itu bisa membuat si filamennya itu putus. Itu yang pertama sering terjadi itu ya selama Terus itu penanganannya gimana? Ganti cup? ganti cup, dianjurkan ganti cup, jangan diservis. Kenapa? Karena jujur dari saya pribadi ya, kalau cup itu suatu komponen yang sangat riskan lah, Sudah inti satu kesatuan ya. otaknya lah gitu loh. Kalau otak itu udah rusak, kita perbaiki pasti ada kurangnya. Iya, betul. Nah, lebih baik kita ganti dengan yang baru. Satu set. Mahal tapi Makanya itu harus hati-hati ya cara pengoperasiannya. Buat aplikan dan buat teknisi untuk nyobanya itu jangan jepret. Panas bro. Oke. Selain itu, selain cup, selain apa cup, lagi? yang paling sering itu kolimator. Kolimator itu mangkokkan fokusnya. Nah, tadi lupa menjelaskan. Jadi dari si cup itu bakalan ditangkap oleh si kolimator. Kolimator ini fungsinya itu untuk mengarahkan si cup ini. Jadi mau dihadapkan ke bagian pasien mana, atau bagian kaki kah, atau bagian torak atau kepala. Nah itu nanti diarahkan oleh si kolimator. Di kolimator itu ada beberapa. Dia itu bisa mengatur feel lapangan, luas lapangan yang harus diekspos. Jadi misalnya kita cuma butuh, kalau diukur ya dalam satuan ukur itu mungkin 5 kali 10 cm mungkin. Ini permisalan ya, 5 kali 10 cm, atau kita mau mengecilkan lagi 2 kali 3 cm bisa. Ya itu terlalu kecil ya, 2 kali 3 cm. Ya itu cuma perbandingan. Nah itu tergantung areanya. Area yang mau diekspos itu yang mana. Nah itu diatur oleh si kolimator. Nah sebelum X-ray itu diekspos, itu biasanya aplikatornya itu untuk menentukan area mana yang mau ditembak itu memakai lampu kolimator. Jadi kalau misalnya lampu kolimatornya pedot, mati putus. Nah itu menyusahkan aplikator biasanya, user. Nah kalau misalnya ya lebih baiknya, nah itu lampu kolimator itu harus dicek terus, dicek terus menerus. Lampu yang sering terjadi itu lampu kolimator putus biasanya. Putusnya itu lampu kolimator ada 2 macam itu. Sakit coy. Ada putus cinta bos. Nah lampu kolimator ini ada 2 macam. Ada LED sama bahlon bolam. Sorry guys. Bolam ya. Udah malam guys. Sukanya yang bunder-bunder, sukanya yang bulat-bulat ya. Nah yang sering putus ini itu bohlam, sering putus. Tapi dari segi luxmeter, nah dari perizinan Bapeten itu ada yang diukur namanya luxmeter si lampunya. Jadi luxmeternya itu minimal itu 100 lux. Minimal ya? Minimal. Harus di atas 100 ke atas lah. Dari jarak? Dari jarak 1 meter. 1 meter, oke. Atau 100 cm dari objek. 1 meter, oke. Nah, jadi kalau misalnya itu di bawah 100 lux, itu Bapeten nggak bakalan ngelolosin bagian kolimator. Pasti itu.